Halo sahabat Delta, masih bersama kami di Beta News tentunya. Nah sahabat, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban yang berada di kawasan Mojosongo, Solo. Nah kali ini akan ada kegiatan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta untuk melakukan pemeriksaan kepada hewan kurban yang dijual di sini sahabat. Namanya saat ini sedang marak virus PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban. Seperti apa kegiatan pemeriksaan hewan kurban ini? Ikuti kami terus sahabat. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, sejauh ini kalau dari sejauh ini pemantauan untuk hewan kurban di Solo seperti apa, Bu? Jadi untuk pemantauan hewan kurban ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta itu sudah menyiapkan 60 orang personil yang nanti terbagi di 5 kecamatan. Kemudian yang diperiksa itu terdiri dari tempat penjualan, kemudian tempat penampungan dalam hal ini itu di masjid-masjid atau tempat-tempat yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian itu biasanya 1 hari sebelum hari H biasanya. Kemudian nanti pada saat hari H penyembelihan itu petugas juga akan melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan yang masih hidup maupun daging atau produk dari hewan tersebut. Kalau ini kan ada wabah PMK, tentunya kan ada treatment berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin treatment berbedanya ada perbedaan nggak sih? Ya, jadi dari petugas itu kita bekali pengetahuan tentang PMK. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan atau persyaratan-persyaratan apabila ditemukan PMK pada hewan kurban. Ini terkait dengan fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 ini. Apabila hewan terkena PMK masih dengan gejala yang ringan, di mana hewan tersebut masih mau makan minum maupun bisa jalan, itu masih bisa dan sah sebagai hewan kurban. Namun dari tempat penyembelihan tersebut dipersyaratkan harus ada tempat untuk merebus. Jadi nanti untuk kepala, ekor, kaki dan jeruan harus direbus selama 30 menit. Kemudian kalau untuk yang gejala yang berat, dalam hal ini teracaknya itu sudah lepas atau hewan sudah tidak bisa berjalan lagi, ini menurut fatwa MUI itu sebagai hewan yang sedekah, jadi bukan tidak sah sebagai hewan kurban. Sementara ini belum ada tambahan lagi ya Bu dari pemeriksaan? Terakhir 18 kemarin yang 6 sudah sembuh itu belum ada tambahan lagi? Oh belum ada, jadi kemarin itu sudah diperiksa ada 26 ekor yang positif, kemudian diobati 12 ekor sudah sembuh. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang mati. Nanti kalau yang belum divaksin nggak boleh dipotong sih ya? Oh, enggak, tetap bisa kan, dia tidak menunjukkan. Jadi gini, Yang penting sehat. untuk hewan potong meskipun itu tidak divaksin, ya, yang dipotong untuk hewan kurban meskipun dia tidak divaksin itu tetap bisa dipotong selama hewan tersebut sehat, ya. Jadi jangan ada apa ya istilahnya ya, pemikiran bahwa sebelum hewan divaksin itu tidak boleh dipotong jangan. Jadi hewan yang dipotong itu adalah hewan yang sehat meskipun dia tidak divaksin. Untuk antisipasi aja kan? Kalau vaksinasi itu untuk antisipasi aja.
Nah baik sahabat, itulah tadi liputan kami kali ini. Jadi bisa sudah lihat di salah satu tempat penjualan hewan ternak untuk kurban di Mojosongo ini. Ini tadi menunjukkan hasil yang baik sahabat. Jadi tidak ada hewan ternak di sini yang terkena wabah PMK. Nah semoga bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sahabat data semuanya. Untuk itu terus ikuti kami dan jangan like, comment, share, dan subscribe channel kami di Beta TV dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif tentunya bagi sahabat Beta semuanya. Sampai jumpa sahabat.